Rutin setiap malam Jumat ngajian. Insyaallah kita bahas ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu sebenarnya sederhana, cuma kemudian belakangan menjadi bahasa keren. Ma'rifatullah ini apa? Yang mengenal Allah, mengerti Allah. Sebenarnya ma'rifatullah itu kebutuhan setiap hamba, mestinya setiap hamba itu berkebutuhan untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena secara logis mestinya seseorang yang menerima sesuatu pasti dia ingin tahu siapa yang memberinya, dari mana pemberian itu. Tuh logisnya begitu. Sebab orang kepala kilo ini miliar, tidak tenang boleh ini. Ini pelangkah yang mestinya begitu. Mestinya. Nah, kita ini tiba-tiba hidup, diberi akal, diberi panca indera. Ya. Ada air yang bisa diminum, ada udara yang bisa dihirup, tetap ada di bumi. Nah, mestinya kita tahu siapa yang memberi saya udara yang bisa hidup. Siapa yang menciptakan semua ini? Mestinya ya Tuhan. Ya tetapi karena kita dipengaruhi oleh syaitan, sehingga pengaruh syaitan itu yang menghalangi kita, yang menggiring kita kepada hanya bergantung pada yang zahir, sampai tidak mau mengetahui hakikatnya. Itu masalahnya memang. Nah, berbicara tentang tauhid, itu kalau di Indonesia, di Jawa khususnya, itu rujukannya kitab yang disusun oleh Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi itu juga menjadi rujukan dari ada tarekat yang pernah di sini ya, Muhammadiyah, Al-Idrisiyah, As-Sanusi Al-Idrisiyah. Ya, itu di situ. Ya, cuma agak direnovasi ya. Direnovasi terakhir oleh dengan si Baharul Ustaz Baharul Mas Arfok kali dari Domi Pak. Adiknya Ustaz Kansan, anak panggil siapa? Itu yang mereproduksi bahasa itu. Agak modern. Lalu bikinlah tarekat baru. Ya sering pernah ada di sini ya. Di boleh siapa? Saruni kayaknya di boleh. Yang kejadian. Itu dari situ. Kitabnya namanya Ummul Barahin. Itu kitabnya tipis, kitab biasa, maksudnya kitab dulu tidak kitab biasa. Ya, kecil tulisannya. Jadi sama kayak Irsyadul Ibad, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab. Itu kayak gitu kitab-kitabnya. Ya, model-model ini kitab dulu. Nah, lalu kalau disyarah oleh Al-Imam Ad-Dasuki di belakang. Itu nanti menjadi rujukan Imam Nawawi itu. Tadi. Nah, tapi ini simpel di situ yang agak standar. Pembahasan awal itu tentang ma'rifatullahi wa ma'rifatur rasuli. Bagaimana mengenal Allah dan Rasulullah. Lalu dibahaslah di situ. Saya tidak bawa kitabnya uji dan masalah kita mencoba kita diajari oleh Imam As-Sanusi itu tentang hukum. Kalau pengetahuan kita hukum itu aturan dong selama ini, hukum positif atau hukum perundang-undangan aturan. Ya. Padahal bukan sekedar itu aturan yang masuk hukum, tapi bukan sekedar aturan. Apa penjelasan Imam As-Sanusi? Al-hukmu huwa isbatu amri li amri. Isbatu amri amrin atau isbatu syai'in li syai'in. Menetapkan sesuatu pada sesuatu. Ya, menetapkan sesuatu pada sesuatu itu disebut hukum. Nah, lalu kemudian terbagilah hukum itu menjadi 4 bagian. Tergantung siapa yang menetapkan hukum. Dikenallah dengan istilah hukum akli. Hukum akli, hukum syar'i, kemudian hukum wadi'i, kemudian hukum adi.
Ini jarang diungkapkan ini. Ya. Apa disebut hukum akli? Ya. Adalah penetapan sesuatu berdasarkan akal. Menetapkan sesuatu berdasarkan akal. Jadi akal yang menetapkan sesuatu itu. Hasilnya ada tiga. Akalnya siapa saja yang berakal. Hasilnya pasti hari ketiga. Tidak dua dan tidak lebih dari tiga. Apa hasilnya itu? Yang pertama disebut al-wajibu. Mal-wajibu huna. Apa maksud wajib di sini? Al-wajibu huwa ma la yahtasiru 'anil aqli atau ma la yahtasiru 'alal aqli an 'adamihi. Apa yang tidak bisa tergambar oleh akal tentang tidak adanya disebutlah wajib. Pasti dalam bahasa Indonesia. Mak tentu. Ya, apa tentu? Jadi mungkin apa tentu? Ya, bahasa Arabnya wajib. Jadi beda nanti itu wajib akli, wajib syar'i, wajib adi beda nanti. Itu sama-sama menggunakan bahasa wajib. Jadi ma la yahtasiru atau ma la yahsulu ala al-aqli an adami. Apa yang tidak tergambar atau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal tentang tidak adanya disebutlah wajib. Nah, lalu kalau wajib ini dinisbatkan kepada Allah, lalu menghasilkan istilah sifat wajib yang dikenal dengan istilah sifat 20. Sifat 20. Ya, itu kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lama-lama Pak deh. Sifat 20. Ilmu ada hafal sifat 20? Ada. Kalau lagunya rame-rame ada ni apa? Kenapa lagi? Asmaul Husna? Kenapa lagi? Nah, itulah kita hal yang sangat penting diabaikan. Dan segala macam mereka ngomong sih itu di paling ngeraki apa penting lah. Kalau nak ikut dah asal hafalan al-wajibu anillahi ta'ala apa al-wujudu al-qiyamu al-baqa'u mukhalafatu lil hawadith qiyamu bi nafsihi al-wahdaniyah al-qudrah al-irada al-ilmu al-hayatu as-sam'u al-basar al-kalam kaunu qadiran kaunu mudiran kaunu hayyan kaunu aliman kaunu sami'an kaunu basiran kaunu mutakalliman. 20. Lalu kemudian yang kedua, hasil yang didapatkan oleh akal yang disebut dengan al-hal atau mahal atau mustahil. Ya, tapi yang mesti kita dengar istilah mustahil ya. Istilah mustahil ya. Nah, kalau orang-orang Jawa menyebutnya muhal. Orang Arab itu menyebutnya muhal. Ada muhal. Ya. Mustahil. Apa disebut mustahil? Ma la yahtasilu 'ala al-aqli an wujudihi atau ma la yahsulu 'ala al-aqli an wujudihi. Apa itu mustahil? Apa yang tidak pernah tergambar pada akal tentang adanya. Mustahil, tidak mungkin. Nah, ketika disebutkan kepada Allah itu maka hasilnya 20. Lawannya tadi yang disebut wajib itu begini. Al-wujud lawannya apa? Al-adam. Al-qidam lawannya al-hudus. Al-baqa lawannya al-fana. Mukhalafatul hawadits lawannya ma sabatul hawadits. Ya. Qiyamul nafsi lawannya qiyamul ghairihi. Al-wahdaniyah lawannya adalah al-adad. Lalu kemudian al-qudrah lawannya adalah al-ajiz. Al-iradah ya. Lawannya adalah al-karah. Al-ilmu lawannya al-jahl. Al-khayal lawannya al-maut atau al-mamat. Kemudian kaum al-asam lawannya adalah pasal kalau tuli.
as-summu. Kemudian al-basar lawannya al-ummi, al-kalam lawannya al-hukm. Kemudian qawluhu qadiran wa mulidan lawannya qawluhu ma'ajizan karahatan, qawluhu jahilan, qawluhu mautan, qawluhu summan, qawluhu a'ma, qawluhu hukum. Kemana? Itu 20 juga, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Yang ketiga hasilnya adalah disebut al-jaiz. Al-jaiz, al-jaiz huwa ma yahsulul aqlu an wujudihi wa adamihi. Adalah apa yang bisa tergambar pada akal atau dihasilkan oleh akal tentang ada dan tidak adanya. Bisa ada, bisa tidak ada. Bisa iya, bisa tidak, disebut jaiz. Nah, termasuk terciptanya alam semesta ini jaiz. Apalagi terciptanya semua isi alam semesta jaiz. Apa isinya alam semesta? Banyak. Salah satunya adalah bumi. Isinya bumi banyak. Salah satunya adalah manusia. Isinya manusia juga banyak. Saya kasih satu isinya banyak nih. Ada perut, ada jantung, ada pankreas, ada lever, ada macam-macam, ada ginjal. Ya. Isi perut juga macam-macam. Isinya ada nasi, isi nasi juga macam-macam. Ya. Semua ada jaiz. Tidak wajib, tidak mesti, tapi bisa iya, bisa tidak. Kenapa ada? Karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adanya. Begitu banyak hal yang belum diadakan. Entah diadakan nanti atau tidak, kita tidak tahu, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang disebut dengan hukum syar'i. Apa yang disebut hukum syar'i? Ulama kita menjelaskan al-hukm syar'iyyah hiya khitabullah al-muta'alliq bil mukallafin. Ketetapan Allah yang berhubungan atau yang mengenai mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah manusia, ya, akil, baligh, muslim. Baligh, tapi bukan manusia, tidak. Saat baligh, saat baligh deh. Bebek baligh deh. Mukallaf bukan, karena bukan manusia. Manusia saja baligh tahu, tetapi jangan ghairu aqil, bukan mukallaf. Atau tahu sehat ini jangan baligh ini seleng. Nah, jadi orang yang wajib sholat tidak mesti, yang tidak mesti tidak wajib sholat. Di kotanya seleng, jadi wajib sembahyang. Apa yang nak wajib seleng? Ya selengnya nak wajib sembahyang. Termasuk sembahyangnya nak wajib ini, semua sembahyang. Jadi kalau sembahyang itu wajib lagi deh. Jika wajib lagi deh, wajib sembahyang. Yang lain lagi itu tidak wajib lagi nih. Kemudian masuk sembahyang wajib mana? Wajib takbir ihram, wajib baca Fatihah. Jadi langsung sembahyang gitu. Jadi kayak gitu ya modelnya. Jadi wajib itu ada rentetan. Hasilnya ada 5. Jadi kita ini pertemuan perdana membahas ini, maka pelakar lagi jadi kesini. Hasilnya ada 5. Itu sebutkan hukum syariat. Apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Nah, itu yang saya dipelajari ya. Fikih. Ya. Apa itu wajib syar'i? Kalau tadi wajib akli, ma la yaqtasiru 'ala al-aqli an adamihi. Kalau wajib syar'i, ma yusabu 'ala fi'lihi wa yu'aqibu 'ala tarkihi. Wajib itu adalah perbuatan yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Disitulah wajib.
Ada haram kebalikannya, bagi ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Saya nggak panjang di sini ya. Kemudian yang ketiga, ini yang biasa orang tidak mengerti, tidak sadar. Disebut hukum wadi'i. Hukum wadi'i itu adalah hukum yang mengikut pada hukum syar'i. Hasilnya berapa? 5. Apa itu? Sabab, syarat, mani', sahih, batil. Kalau yang sering kita dengar itu syarat wajib, kemudian hukum, syarat sah, baru batal. Ada disebut banyak penghalang. Contoh-contoh. Ini mengikut pada hukum syar'i ya. Salat itu hukumnya wajib. Wajib tahu salat? Hukumnya wajib. Nah, lalu kemudian kapan wajibnya? Dia wajib itu supayanya. Kapan wajibnya? Masuk waktunya baru. Dia tamat sudah tamat tu menjadi masuk pada pertama tu lah. Dukhulul waqt, masuknya waktu itu menjadi syarat wajib salat. Bila tamat tu dah, dia wajib. Kemudian rukun, itu disebut dengan rukun salat itu, takbiratul sampai salam. Mani', salat itu dasarnya wajib. Dan ketika perempuan itu haid, malah haram salat. Oh, haramlah salat perempuan yang haid. Bukan boleh salat, haram salat. Yang tadi hukum dasarnya wajib, tetapi menjadi haram. Kenapa? Ada mani'. Ada yang menghalangi sehingga tidak wajib, bahkan menjadi haram. Disebutlah mania. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat ulama kita yang masyhur dikira sejak Imam Abu Hanifah. Ya, disebutlah Imam Mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ada Imam Al-Zahiri, Daud Al-Zahiri. Kalau longgar sekali itu. Di situ mereka berbeda, disebutlah hukum wajib. Yang keempat adalah hukum ma'adi. Apa hukum ma'adi? Ada ketetapan yang ditetapkan berdasarkan biasanya. Biasanya berulang. Dia akan dipuli berarti biasa. Kocicen bawa biasa di luar biasa. Ya, makul ini kedua makul ini sudah dianggap biasa. Disebut hukum tadi. Contoh, biasanya aku mandi waktu bosi, tahu? Mari kita berdoa supaya biasa nampak pakro. Di sana malu kalau kampung ini ada bosi. Kata ini luar biasa. Bagi Pak Di, kena jadi yang malu kalau kampung ini ada bosi. Di Patalar ini luar biasa. Sebab biasanya orang kata mentu atau tona. Ya, jadi kamu terpikir pada parean, tadi itu atau ini. Dari lantai ke-10 seumpama bangunan lantai ke-10 jatuh, kemudian negeri jawab cor. Biasanya kalau mau jadi tidak mau biasanya. Tahu? Bukan tandanya, kalau turun menduk. Biasanya mesti maloi. Nah, begitu kalau terjadi dia ada. Menduk lagi 10, menduk cor di awal kena, menduk dekat tengah cuma kilo. Contoh, makanya di luar biasa. Itu disebut dengan adi. Mapalawin ibu kita mapalawin ibu lagi ke lah mas mapalawin lagi mapalawin dan mas sewa gue tidak sih mas sewa gue mapalawin deh dipalawin biasanya keluar kita mas waswa untuk 2 jam ini nanti 2 jam bagi gue ini lagi deh
luar biasa. Dan gara-gara kami ya itu aja berbujuk ini. Gara-gara gue sang-sang ni, gara kami gue sang-sang ni, aku di penelitian ini, gara kami. Ya, Pak Burak kan perlu sang-sang ni. Terjadi. Gue juga ini, tapi cuma bilang ini. Iya. Dek, Ya. Maswadina. Jangan kau sang-sang. Kening ada tumar sana ya. Apa sana tumar? Desak, timar. Timar Maswad bilang. Di belakang timar di belakang. Kalau ada banyak. Maswad bilang, terjadi timar. Apalagi sang-sang. Nah, orang kadang-kadang suka membuat mitos. Apalagi rendah sebagai sang-sang ini, namun di pelbagai itu lagi. Oriolo, maka ada yang ini sang-sangnya nah, sedang makin di pelbagai ini. Maka pokoknya aku lera, dia gak ada Allah, asal ada baju, bahkan di dalam, makanya. Apa yang mengandung al-kali itu, dia gak ada pelbagai, bahasa itu. Jadi semua sedang kali sang-sang. Karena orang suka memitos-mitoskan, melebih-lebihkan hal yang biasa. Oh ya, biasa banget. Yang macam luar biasa. Ya. Oke. Hukum adil itu hasilnya ada tiga. Yang pertama disebut wajibul adi, yang kedua mustahilul adi, yang ketiga jaizul adi. Wajibul adi, mustahilul adi, ketika itu dihubungkan dengan hukum akli, semuanya menjadi jaizul akli. Contoh, tapi makmuri secara adil, kumantam i, nadi nama ditegakkan dalam alam, nah mesti ni mana ni? Apa kalau juga? Prematur togi atau normal togi mesti ni mana ni? Secara adil. Tetapi pasti tidak secara akli tidak. Ya, secara adil dia kalau menerima tamu sengaja ditulis tidak boleh secara adil. Makanya kejadian dengan Isa itu disebut luar biasa. Kenapa? Perempuan yang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki kok bisa hamil dan melahirkan seorang anak. Disebutlah peristiwa luar biasa. Mari cicit kejadian dia dengan kejadian sebelumnya dia dengan kejadian sebelumnya. Sebutlah luar biasa. Ada yang luar biasa. Ada Hawa Nabi Isa mata Maryam. Hawa datang Maryam. Nabi Adam berwali. Tidak pernah hamil, tidak pernah bersentuhan dengan siapapun. Kok lahir Adam? Coba proses lahirnya, tulangnya yang ditahan. Ya khulikat menjadi wajah Adam dari Hawa tercipta dari tulang rusuknya dan dari itu ditahan oleh Jibril. Jadilah Adam. Tidak perlu pakai sisa lagi. Tidak perlu pakai kun fayakun, tidak. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan luar biasa. Juga pernah terjadi batu melahirkan unta di zaman Nabi Saleh, dan itu diceritakan dalam Al-Quran itu. Nabi Saleh kaum Samud meminta, kalau kamu betul-betul Rasulnya Allah, maka coba bisa nggak unta keluar dari batu? Betul, keluarlah unta dari batu. Batu melahirkan unta. Lalu kemudian kaumnya mengatakan ini sihir, ini mustahil. Bukan mustahil yang kita pilih. Itulah orang-orang yang tidak mau percaya pada kebenaran ketika melihat sesuatu luar biasa dibilang sihir. Nah, ya kan? Dia pilih bawang baik, pakai bahasa sihir, bukan sihir. Belum tentu sihir, bisa sihir bisa bukan. Dalam sejarah saya ini, dicukai bawang Indo aja, anak-anak Raja Khalid yang dari kecil sampai dewasa tidak pernah meninggalkan tempatnya. Tidak adik-adik, tidak boleh kecil.
makan. Tapi tradisi meninggalkan tempatnya, normal, menjadi garis yang cantik. Tapi tradisi meninggalkan tempatnya. Nanti selesai itu, ketika Ali datang ke sana berdakwah, lalu rajanya mengatakan, saya akan menerima agamamu kalau kau bisa buktikan kepada saya membuat anak saya meninggalkan tempatnya. Sayyidina Ali menggunakan kakinya, karena tidak boleh sentuh, itu kan menjadi masalah bagi orang. Katanya menyampaikan kebenaran. Nah katanya makun dia. Itu kaido aja, bacakan sallallahu alaihi Muhammad. Dari sejak itulah menjadi heboh itu salawat. Tapi sekarang heboh banget salawat. Ya, sebenarnya nanti salawat itu menjadi agak bagus tergantung siapa yang bersalawat. Orang kafir yang bersalawat mengganggu juga. Betul masalahnya sepanjang dia ada. Ya. Lihat siapa yang bersalawat. Sehingga Ali Allahumma shalli ala Muhammad itu ada. Matu tentu gara-gara itu ada cerita itu begini kan. Tentu nama pemerintah kesini Sehingga Ali dah tampan ganteng kuat. Ya. Lalu dinikahkanlah dengan itu. Punya anak saat namanya Muhammad Ali Hanafi. Katanya nanti itulah yang mendampingi Imam Mahdi, cucunya dari situ. Ya, jadi Imam Mahdi cucunya Nabi dari Ali, pendampingnya cucunya Ali bukan dari Nabi. Ya, namanya cucu dari Muhammad Ali Al-Hanafi. Kalau kita membahas sejarah Muhammad Ali Al-Hanafi itu hampir sama sejarahnya dengan ada satu dari Bani Israel itu selama 80 tahun lebih itu kerjanya kalau siang itu membantai kezaliman, kalau malam itu. Itu Muhammad Ali Hanafi seperti itu. Saya bukan membuat kita kagum sama Muhammad Ali Hanafi. Cuman kemudian belakangan menjadi klaim oleh kaum Syiah. Kayaknya kita yang Sunni ini memberikan Pak Tekan Ali Syiah, Ali ketunduk. Bisa nih. Saya jawab. Oke, saya jawab. Pak Liu nggak mesti. Enggak. Saya jawab. Kalau tahu. Ya, kan istilah. Senyal. Senyal gue. Terus ada ya? Ada. Ya. Sale ada. Mungkin saya ciwang. Ya. Jadi ciwang. Curi. Kata. Oh, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul. Jauh nih. Ya jadi kan. Terima kasih pada kesempatan yang berbahagia yang saya muliakan Pak Ustaz Muslimin, kemudian para jemaah yang terhormat. Pada kesempatan ini ada salah satu ayat yang saya ingin sampaikan sehubungan dengan kemuliaan manusia orang. Di mana ayat ini kalau tidak salah di surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min azwajikum wa dhurriyyatikum wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha atqakum. Innallaha alimun khabir. Allah berfirman, menciptakan manusia dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan saling mengenal. Kemudian ayat ini yang terakhir, inna akramakum indallahi atqakum innallaha khabir. Sungguh manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Kemudian Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, pekerjaan
melaksanakan ke tanah suci yakni umrah dan haji adalah pekerjaan mulia menurut ulama kita. Nah, sekarang saya pertanyakan, karena sekarang begitu canggih era organisasi sekarang, di mana orang berada di luar negeri tidak bisa menyaksikan di sini. Nah, salah satu ada keluarga atau sahabat pergi ke tanah suci melaksanakan umrah dan haji, di mana dia satu rombongan setelah tiba di Madinatul Munawwarah, di Madinah, masuk di masjid melaksanakan salat sunat khususnya di Ramadan. Kebetulan dia posting dirinya bersama rombongannya. Selanjutnya pergi ke tanah suci, sampai di Mekah, masuk di dekat Ka'bah, ingin melakukan tawaf, dan selanjutnya dia posting lagi dirinya bersama rombongannya. Nah, sambungan tadi ayat ini pertanyakan, bagaimana menurut Pak Ustaz, apakah ini pekerjaan tetap mulia di sisi Allah atau bagaimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berada di Allah, ia akan mencoba dirinya dan omongannya. Pertanyaan. Yang saya Pertanyakan Tadi kita dari tempatnya dia mau umrah dan haji sampai di Madinah. Allah. Posting, mulai dimusaksikan oleh keluarga di sini. Di sini ada kemungkinan dalam hati kita bahwa agar keluarga menyaksikan bahwa saya berada di sini. Jadi di sini apakah tidak ada? Kalau ada unsur, bagaimana kemuliaannya? Apakah tetap mulia di sisi Allah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. posting selfie dengan segala CV Indonesia. Iya. Jadi ini katanya ini fenomena yang membuat giling-giling malaikat. Ini orang mau ibadah apa mau tamasya? Ibadah apa rekreasi? Itulah dampak buruk dari globalisasi informasi kecanggihan, sehingga orang digiring untuk menyampaikan ke orang lain dia berada di mana, status aja bersama status ya itu gak ada masalah, gak ada masalah. Dia mau posting tidak mau posting, bukan di sini masalahnya. Masalahnya adalah di niat awalnya umrah itu untuk apakah? Ibadah atau gengsi? Kan kayak salah satu gengsi sekarang kan umrah. Saya kemarin bulan ketika ada intikad di Sekitar, ya bulan lalu saya hari Sabtu ke sana, sempat sudah sama teman-teman. Ya. Tapi ini jangan jadi hadiah. Itu biasa kalau mau negeri umrah, tantenya ke sana. Jangan jadi hadiah. Itu maksudnya candaan saya ke teman saya. Itu teman-teman saya. Kemudian Ustaz, iman lolos, tinggal lolos. Berarti tinggal lolos ada mana lolos? Oh, nama dia iman lolos. Apa kamu kan? Pak alasan, dan dia sudah iman lolos. Dosa. Ayolah sama-sama. Kami sudah memiliki muka kita lolos apa? Bagaimana?
lewat beliau kalau dosa. Maka lewat lagi itu sama ngomong. Itu saya bilang kalau kita dia teman-teman. Awas dong. Sembako, iya. Lalu saya kasih dokumen ini. Dan ada yang bertanya. Maksudnya ada saya dan SMS saya, yang pernah menjawab itu kemana itu? Bagaimana kalau menabung untuk umrah atau haji? Menabung untuk umrah atau haji. Lalu saya bilang, tujuannya apa? Ini maksudnya versi saya ya, yang saya suka kebantu Pak, saya cerita ini. Kalau saya tidak pernah menabung untuk umrah, saya tidak pernah menabung untuk ibadah. Dan saya termasuk orang yang tidak suka menabung. Dan saya tidak mengajarkan menabung pada anak saya. Kenapa? Karena orang dulu mengatakan menabung bakal kaya. Kalau saya tidak pernah berkaya jadi orang kaya dan tidak mengajarkan kekayaan kepada anak saya. Nanti lama-lama menabung bakal pelit. Kesikit dia lama beda 14 tahun nih. Begitu jadi nah. Bahkan kesikitnya dia 14 tahun nih. Dan saya bawa logika pada teman-teman saya. Mama, kamu tabung berapa per hari? 100.000 per hari. Mama, pada sebulan 3 juta. Jadi sebulan berarti setahun sudah umrah ya, umrah ya. 104 hari. Mana yang lebih baik? Kalau sama kau tabung 100.000 itu untuk umrah, atau 100.000 kau bagikan ke orang fakir miskin, atau nak yatim, paling bagus. Tidak mau tabung ini setiap hari 100.000. Tapi 100.000 itu kau bagi pada anak yatim, kau bagi pada orang miskin, paling bagus. Kalau digabung itu Ustaz, ya itu yang berlakukan. Karena kalau ada perbuatan baik yang bisa dilakukan sekarang, lakukan sekarang, menunggu akan datang. Nah, ada kebaikan yang mesti bisa kita lakukan sekarang. Beda memang kalau seumpama puasa Ramadan harus menunggu karena kita tentu Ramadan. Salat harus menunggu waktunya, tapi salat kan tidak ada waktunya. Kapan saja, di mana saja, itu orang boleh dan dianjurkan bersedekah. Kalau itu dihitung sebenarnya, mana lebih tinggi dia sedekah dengan umrah, lebih tinggi dia sedekah. Cuma tidak pernah disampaikan. Memberi makan orang miskin atau membayarkan makanannya orang miskin. Mama, ada kita ketemu orang miskin di nasi kuning, kita bayarkan. Dan ini bayaran kita sama juga nilainya. Itu jauh lebih bernilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita umrah dibanding umrah. Cuma ustaz kita tidak mau menyampaikan itu. Kenapa? Ya, karena saya pernah berapa kali menyampaikan ini di sini sama pengurus jamaah haji. Ustaz, apa itu kan itu pengurus jamaah? Tapi saya tidak kerja. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Apa yang benar kita tidak sampaikan. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan kelompok. Sampaikan kepada pembantu-pembantu penting. Maka coba lihat dalam masalah itu. Tidak ada kabar. Pak di Surabaya itu. Dalam Al-Quran ada kata masalah kata di sakar. Masalah kata di sakar. Lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Salat dengan memberi makan miskin itu dirangkai, Pak. Bahkan orang yang rajin salat lalu membiarkan orang miskin lapar, itu dianggap apa? Dianggap tidak bernilai salatnya. Dia rajin berjamaah, tapi dia melihat orang yang miskin kelaparan tidak dibagi, dia punya uang yang bisa dibagi, lalu tidak dibagi, itu dianggap tidak bernilai salatnya. Ada yang pernah sampaikan? Pada makna intan surullah yang surkumullah itu salah satu maknanya yang surullah itu apa? Satu, menyampaikan ketetapan Allah.
menyampaikan risalahnya Allah. Man ahsanu mimman da'a ila Allah. Adakah yang lebih baik daripada menyampaikan kebenaran dari Allah mengarah kepada Allah? Tidak ada, itu kebenaran. Itulah perbuatan yang terbaik. Lalu disebut menolong Allah itu siapa? Memberi makan orang miskin dan menyantuni rakyatnya, itu disebut menolong Allah. Tapi orang abaikan itu, kecuali mau pilkada, mau pemilu, atau ada kepentingan lain, tapi pada tulis itu sia-sia. Dan nasi bungkus. Sekarang nggak bagus karena hari itu Jumatan ya, kalau Jumat pagi-pagi nasi bungkus ya. Cuma kadang-kadang pengotolan ada kita mengotolan terus. Kita semua pribadi lah terus nasi bungkus. Mana? Kali ini bagi makdir terus. Kita tahu betul lah. Kalau gila. Ya, jadi maaf saya bukan menginginkan umrah. Silahkan, karena ada nilainya, minimal nilai rekreasi. Ya. Daripada rekreasi ke Bali, rekreasi ke Singapura, lebih baik rekreasi ke Mekah. Kalau dibandingkan itu, ya, rekreasi ke Bedoy, nggak banyak ongkosnya begitu. Kalau dibandingkan itu, kalau dibandingkan dengan sementara ada orang yang mau makan kasihan tidak ada yang bisa makan, itu yang dikasih kan berkrisis apa kita umrah. Saya termasuk orang yang malas umrah. Itu aja sama teman kita umrah gratis enggak, bayar enggak. Saya tidak bayar dengan gratis kan saya orang gratisan. Dan ini gua ada di mana tak main pula ada muter saya celok. Gimana teman-teman berapa ustaz yang penjara? Dan ini tuh kan sesi bola ada banyak begitu. Ada kasih boleh-boleh itu lah sini. Lo masih sekolah ada sekolah lagi wajar lagi. Lebih baik itu. Bahkan pesantren itu ada banyak orang yang menunggak ya. Banyak yang menunggak kasihan. Mestinya orang kaya itu masih dulu bukan yang masuk gila. Kenapa berapa nih? Ini kalau menunggak bawa yang penjara nih itu masih ada. Berapa sebulan? Sebulan tuh masih kan? Dia pernah nggak ada? Tidak ada. Makanya begitu loh. Banyak yang menunggak pembayaran itu karena makabra itu. Wajarnya saja loh. Itu sisi Allah itu Masya Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar bahwa Allah melihat itu, Allah menyaksikan itu, malaikat menyaksikan itu, cuma tidak disaksikan oleh orang lain. Posting lah. Kayak gitu ya. Seolah-olah beberapa lagi di sini guys, ya kan? Nah, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang yang awalnya mereka ke sana rekreasi, bukan ibadah. Ya, tidak masalah. Pada cerita anak, pakai lolang yang no wajar, pakai bahan betul. Benar nggak? Kepelacur lah pengantin wajar nggak? Wajar pakai dia nih. Untuk melebih pengantin tidak wajar. Pakai lolang yang no wajar pakai lolang betul. Orang saleh benar tidak wajar. Lotos benar itu orang saleh kok. Terjadinya mana? Nah, itu masalahnya. Di kepala saleh orang servis itu ada kenapa? Tujuan awalnya memang rekreasi. Nanti saya bola anak, pasti nih kalau yang begini sekarang ya wajar tak masalah. Ya. Cuma ada nilainya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang nggak ada orang tujuan itu bukan Allah. Jadi kalau tujuan kita bukan Allah, nggak ada dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada kalau tujuan kita Allah, baru ada dari sisi Allah. Ada nilainya ada di sisi orang lain. Weh, yang iwan ini sumrah. Iya, kamu udah ya cakap ini bagus tak payah. Terus masa tadi? Oke, kita pernah ada yang lain? Maaf ya kalau kita sesuai dengan keinginan kita. Alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.